Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau menyampaikan tentang program kerja K3, Keselamatan Kesehatan Kerja, yaitu yang bernama Safety Management Walkthrough. Safety Management Walkthrough ini artinya adalah safety patrol yang dilakukan oleh top manajemen selevel general manager, selevel para manajer, selevel para direksi. Pokoknya orang-orang top manajemen lah yang mengurusi banyak hal atau sebuah bidang tertentu dalam sebuah perusahaan. Mengapa safety management walkthrough ini perlu dilakukan atau perlu dicanangkan oleh manajemen HSSE? Karena dalam membentuk sebuah budaya itu wajib dicontohkan budaya safety itu wajib dicontohkan oleh top manajemen, sehingga yang di bawah-bawah ini seperti para pekerja, seperti pegawai biasa itu mencontoh, oh iya ya, atasanku aja budayanya budaya safety, dia berkehidupan secara selamat, maka yang di bawah otomatis segan. Sehingga hal inilah yang perlu diamati secara mendalam, bahwa contoh dari atas itu sangat penting, itu ya. Kemudian untuk melakukan safety management walkthrough ini adalah, mungkin kalian sebagai praktisi K3 itu bisa menuliskan program kerja itu, masukkan dalam sebuah rencana yang mau dikerjakan dalam tahunan, rencana program tahunan. Jadi sebelum ditandatangani itu wajib dirapatkan terlebih dahulu apa-apa saja yang mau dilaksanakan di tahun depan, misalkan seperti itu. Lalu setelah ditandatangani itu wajib disosialisasikan kepada para direksi, GM, dan CEO, pokoknya top manajemen. Jadi berkewajiban sekali manajer HSSE, kalau kalian posisinya sebagai manajer HSSE, sangat wajib mensosialisasikan atau membuat janji terhadap direksi. Kira-kira kapan bisanya patroli bersama, atau mereka patroli sendiri didampingi oleh safety officer, itu bisa jadi. Karena ketika kalian membuat janji, mereka pasti akan insya Allah pasti menepati, karena mereka sudah tanda tangan komitmen. Biasanya di bulan-bulan ketiga itu pada bulan Januari, Februari itu kan bulan ketiga ya. Jadi mereka biasanya melakukan apel dan melakukan tanda tangan komitmen sebagai simbol mereka komitmen bahwa perusahaan ini berprioritas kepada keselamatan, kesehatan, keselamatan, dan keselamatan kerja ketiga. Jadi sangat perlu sekali membuat janji. Nah, bagaimana kalau dalam jadwal mereka tidak bisa? Satu, kemungkinan mereka sibuk, dan yang kedua, kalian harus memiliki langkah B atau plan B, yaitu dimana kalau dia tidak bisa safety patrol tidak mengapa, tapi yang jelas buat sebuah cara di mana mereka mempromosikan supaya tayangan video mereka ketika berbicara tentang keselamatan sebuah tema tertentu nanti itu disiarkan di sebuah televisi yang besar, ukuran besar, yang itu disetel tiap hari di sebuah lobi. Jadi setiap visitor, setiap tamu, setiap pegawai atau vendor yang melihat, mereka mengetahui, oh iya ya, atasanku sangat sangat fokus terhadap keselamatan pekerjanya. Indikator keberhasilan safety management walkthrough itu juga ketika para direksi menemukan hal-hal yang tidak sesuai, yang potensi-potensi bahaya, itu wajib ditulis, wajib direkam, lalu dilaporkan pada saat meeting safety. Nah, kenapa meeting safety ini sangat perlu? Karena hal inilah kesempatan untuk dibahas kepada divisi lintas terkait. Misalkan ini ada temuan tentang alat ini memang tidak produktif. Misalkan kalian akan mengetahui sebuah alat mengangkat kontainer yang sistemnya otomatis, ARTG, automatic rubber tight gantry, itu misalkan sangat tidak produktif karena ada beberapa bagian ARTG itu mengalami kerusakan.
Itu sudah ditemukan sama direksi atau CEO atau GM misalkan, maka hal tersebut harus segera diselesaikan, harus di close case. Itu adalah kasus, makanya harus ditutup segera. Memang perlu waktu ya kalau berhubungan dengan alat, peralatan, karena memang memerlukan maintenance yang begitu kompleks. Namun hal ini terus harus disuarakan dan harus melakukan preventive action. Kita harus mencegah kemungkinan ini ada nggak potensi bahaya yang akan timbul begitu. Jadi indikator safety management walkthrough ini yang aku sebutkan tadi adalah terjadwal, kemudian para direksi top manajemen itu bisa melakukan patroli dan mereka melaporkan ke temuan mereka tersebut di dalam sebuah fitur aplikasi HSSE atau dia melaporkan ke safety officer. Intinya adalah bagaimana caranya para direksi, para top manajemen level itu peduli terhadap lingkungan kerja mereka, sehingga hal ini menjadikan perusahaan tersebut sangat terkenal untuk fokus kepada keselamatan kesehatan kerjanya. Mungkin itulah pentingnya yang aku sampaikan tentang safety management walkthrough. Semoga video ini bisa diambil manfaatnya. Aku mengucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.